rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Pak, izin. Saya izin mau nambahin sedikit. Saya profesional di bidang investasi dan trading di financial market. Orang desa itu emang nggak pakai dolar. Tapi tempe yang mereka makan, mayoritas kedelainya itu impor. Tahu di pasar, sama. BBM yang mereka pakai buat isi bensin motor ke sawah, itu juga minyaknya impor. Pakai dolar. Gandum buat mie instan yang mereka kasih makan anaknya, itu juga hampir 100% impor. Obat di puskesmas, hampir 90% bahan bakunya itu impor juga. Jadi waktu dolar itu naik, hampir semua harga itu naik, Pak. Orang desa emang mereka tuh nggak pakai dolar, tapi ketika dolar itu naik, mereka yang pertama kali kena imbasnya. Karena daya beli mereka tuh paling tipis. Dan rupiah tuh melemah bukan karena satu hal. Di saat ada inflow asing ke emerging market lainnya, justru ada capital outflow yang besar dari Indonesia. Ada concern soal arah fiskal kita, ada utang luar negeri yang servicingnya pakai dolar. Jadi makin lemah rupiah kita, makin berat juga kita bayarnya. Jadi sekali lagi Pak, izin. Pernyataan orang desa nggak pakai dolar itu benar. Tapi secara ekonomi, justru orang desa ini yang paling butuh rupiahnya untuk kuat. Karena mereka tuh nggak punya hedging, mereka tuh nggak punya aset dolar. Nggak punya bantalan, mereka tuh cuma punya harapan supaya harga bahan baku itu nggak naik lagi bulan depan. Karena kalau saya sih udah beli dolar, Pak. Investasi saham US malah dari beberapa tahun yang lalu. Walaupun investasi saham Indonesia saya juga hancur, Pak. Pusing sih, tapi puji Tuhan masih bisa hidup lah. Tapi kalau ini orang desa, ya kita berdoa aja lah.